Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua dapat berjumpa kembali di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat syafaat beliau kita semua dimudahkan dalam menjalankan amal ibadah di bulan yang suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sungguh berharga ini, izinkanlah saya Ustazah Zaidah Malia untuk menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Islam mengutuk keras aksi perundungan. Perundungan atau yang lebih kita kenal dengan istilah bullying adalah sebuah tindakan menghina, merendahkan, menyakiti dan mengintimidasi orang lain secara berulang sehingga bisa menimbulkan dampak negatif bagi korbannya. Perundungan ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang membuat kita sedih, fenomena perundungan atau bullying ini akhir-akhir ini sering sekali kita dengar di dalam berita nasional maupun media sosial. Dan sayang sekali perundungan ini sering kita dengar di lingkungan sekolah, bahkan pada tingkat dasar seperti SD sekalipun. Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak nyaman dan membuat iklim sekolah menjadi tidak aman. Hal ini bisa membuat peserta didik menjadi tidak bersemangat dalam bersekolah dan akhirnya dapat menurunkan tingkat prestasi. Salah satu contoh kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini adalah aksi penyerangan oleh seorang peserta didik di salah satu SMA negeri yang ada di Kota Banjarmasin. Dan penyerangan ini terjadi pada saat jam sekolah berlangsung. Hal ini tentu menjadi luka yang dalam bagi kita semua. Aksi bullying ini menjadi pertanda bahwa ada PR yang besar bagi kita orang tua untuk mengoreksi sikap anak-anak kita dalam bergaul sehari-hari. Selain melanggar norma bermasyarakat, aksi bullying ini juga merupakan pelanggaran dalam ajaran agama Islam. Dalam pandangan Islam, bullying merupakan perbuatan tercela. Islam, di mana Islam sendiri adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya menghormati dan menyayangi sesama manusia. Oleh karena itu, Islam melarang segala tindak yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk bullying. Ajaran Islam melarang keras dan mengutuk tindakan kekerasan. Hal ini sudah tercantum di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain,
Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ayat tersebut jelas sekali melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama. Karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau yang dihina lebih mulia dari yang mengolok. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela, karena tentu penghinaan ini bisa menyakiti hati orang lain. Apalagi misalnya hal ini terjadi di hadapan publik, tentu hal ini bisa menyakiti hati korban. Bullying ini dapat terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ada bullying yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain, dan semuanya termasuk ke dalam perilaku yang keji. Jadi, hukum bullying dalam ajaran agama Islam adalah haram, karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain dapat merusak nama baik, citra, atau harkat kemanusiaan. Dengan alasan apapun, bullying tetap dilarang oleh ajaran agama Islam. Bagi para pelaku yang terlanjur melakukannya harus meminta maaf kepada korban agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui hukum atas tindakan bullying, di sini saya ingin menyampaikan lebih lanjut terkait jenis bullying. Di mana jenis bullying ini sangat beragam, mulai dari bullying secara fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Terlebih anak-anak zaman sekarang sudah sangat dekat dengan dunia digital. Cyberbullying rentan sekali terjadi di media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan cara untuk mencegah bullying ini, baik bullying yang terjadi di sekolah, di rumah maupun di dunia maya. Dengan mengetahui jenis-jenis bullying, kita akan lebih mudah dalam mengedukasi peserta didik tentang apa itu bullying dan bagaimana dampaknya terhadap seseorang. Tidak hanya jenis-jenisnya, contoh bullying pun juga harus diberitahukan sehingga tidak menjadi hal yang akan terus berulang. Ada beberapa tanda-tanda bullying yang kerap ditunjukkan oleh korbannya. Biasanya korban akan mengalami beberapa perubahan, mulai dari perubahan suasana hati, perubahan fisik, hingga perubahan pola tidur. Jika kerabat, keluarga, atau anak-anak kita mengalami hal tersebut, sebaiknya kita jangan tinggal diam. Tanyakan langsung pada mereka mengenai masalah yang telah terjadi. Jika tanda-tanda tersebut menjadi gejala dari bullying, sebaiknya atasi bullying dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, berikan rasa perlindungan yang aman. Pastikan kita memberikan rasa perlindungan yang aman pada korban bullying. Dukung korban untuk menceritakan semua kondisi yang terjadi hingga bisa mendapatkan keadilan yang sesuai. Dengarkan ceritanya tanpa menyela dan tetap tenang. Yakinlah mereka bahwa mereka melakukan tindakan yang sudah benar dengan akan bicara mengenai perlindungan yang telah mereka alami. Yang kedua, jangan bertindak kasar. Jika korban perundungan menceritakan hal yang terjadi, sebaiknya pastikan emosi kita tetap stabil dan jangan bertindak kasar. Tetaplah tenang dan pastikan hal ini diketahui oleh orang yang berhak mengetahui. Dan catatan pula, jangan bertindak kasar terhadap pelaku dari perundungan tersebut. Yang ketiga, selalu dampingi korban. Pastikan kita selalu mendampingi korban untuk mencegah tindakan perundungan berulang kembali. Dengan mendampingi korban, maka pelaku akan merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengulang perbuatannya. Yang keempat, buatlah komunikasi yang baik. Pastikan kita membuat komunikasi yang baik dengan korban untuk mencegah munculnya tindakan perundungan itu kembali. Jangan ragu untuk mengingatkan kepada korban agar selalu menginformasikan setiap gerak-gerik ataupun tindakan pelaku yang sekiranya memiliki indikasi dari tindakan yang kurang menyenangkan kembali.
Selalu hindari untuk mengkritik atau menyalahkan korban. Yang kelima, lakukanlah komunikasi secara terpisah dengan pelaku bullying, bukan hanya korban. Melalui komunikasi kita juga dapat mengetahui motif dari pelaku perundungan tersebut ataupun tujuan dari tindakan perundungan tersebut. Yang keenam, berikanlah edukasi pada pelaku. Setelah berbicara dengan pelaku, kita semua dapat memberikan edukasi pada pelaku perundungan. Berikanlah pengertian bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat menyakiti, merugikan, dan menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan misalnya. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk bertindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum. Kita juga bisa mengatasi perundungan dengan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing lokasi perundungan terjadi. Misalnya, apabila perundungan terjadi di sekolah, pihak sekolah bisa melakukan sanksi sebagai tindakan tegas. Kemudian, misal perundungan terjadi di lingkungan kerja, maka pelaku bisa dijerat sesuai dengan ketentuan hukum pada lingkungan kerja tersebut. Jangan ragu untuk melakukan pendekatan dan penyuluhan dengan pihak berwajib agar tindakan ini dapat berhenti dan pelaku mendapatkan efek. Demikian tausiah yang singkat ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salah hilaf saya mohon maaf. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.